Halo semua, Anda bersama Irfan dari IRF3D. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan beberapa tips untuk mendapatkan hasil rendering yang tampak lebih baik dengan menggunakan Enscape 3.1 for SketchUp. Tips-tips berikut adalah tentang mengatur kamera. Pertama, gunakan two-point projection mode. Di Enscape, Anda dapat mengaturnya dengan mengklik ikon ini. Secara default, Enscape akan menggunakan perspektif untuk menampilkan model, dan Anda dapat mengubahnya dengan mengklik opsi ini. Cara lain adalah dengan mengklik ikon ini, dan opsi tersebut ada di bagian ini. Opsi 2 point akan membantu Anda mendapatkan tangkapan kamera yang tegak, tidak miring ke bawah atau ke atas. Kedua, atur nilai field of view sedemikian hingga tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Anda bisa mengakses fitur ini masih di window visual setting di bagian kamera. Nilai field of view yang kecil cocok digunakan jika Anda ingin menampilkan sebuah detail seperti ini misalnya. Sedangkan nilai field of view yang terlalu besar akan menyebabkan distorsi. Umumnya, saya sering menggunakan angka 40 hingga 50 derajat sebagai nilai field of view. Masih terkait kamera, gunakanlah fitur depth of field. Melalui fitur ini, Anda dapat mengatur tingkat keburaman objek yang berlokasi di luar fokus kamera. Untuk menggunakannya, nonaktifkan dulu opsi autofocus agar Anda dapat leluasa mengatur objek yang ingin Anda jadikan fokusnya. Jika opsi autofocus ini tidak aktif, ini karena nilai depth of field-nya 0%. Ubah dulu nilainya, maka Anda akan dapat mengakses opsi tersebut. Geserlah slider ini dan Anda akan dipandu untuk menentukan jarak dari kamera pada objek yang akan menjadi fokus. Setelah itu, baru Anda atur nilai depth of field-nya. Semakin besar nilainya, semakin sempit jarak fokusnya, dan semakin banyak objek yang buram. Untuk nilainya, saya sering menggunakan angka antara 8 hingga 15% sebagai nilainya. Silakan bereksperimen dengan nilai ini dan silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Tips kedua terkait pencahayaan. Hal pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah penggunaan HDR image sebagai sumber pencahayaan di samping sunlight. Dengan menggunakan HDR image, Anda akan dibantu untuk mendapatkan sebuah suasana dan karakteristik lighting sesuai dengan HDR image yang digunakan. File HDR image bisa Anda dapatkan di beberapa situs, namun tempat favorit saya adalah di polyheaven.com. Selain menyediakan tekstur dan model library, situs ini juga menyediakan lebih dari 400 image HDR. Image HDR ini diberi tag sesuai dengan karakteristik tone warna dan pencahayaannya. Untuk menggunakan HDR image di scene Anda, pertama-tama nonaktifkan opsi auto exposure. Dalam contoh ini, saya set nilai exposure-nya di 60%. Ini dimaksudkan agar Anda lebih mudah untuk melihat efeknya. Lalu di tab atmosphere, atur nilai sun brightness-nya menjadi 1%. Hal ini dimaksudkan untuk melihat efek HDR image saat nanti digunakan. Untuk menggunakan HDR image, klik tab Sky, dan gunakan Skybox sebagai source horizon. Klik ikon ini untuk memilih sebuah file HDR. Aktifkan opsi ini untuk menjadikan titik terterang dari HDR image sebagai sunlight, dan geser slider ini untuk menemukan sudut datang sinar matahari yang Anda inginkan.
Anda bisa kembali untuk mengatur sun brightness untuk mengatur kuat cahayanya. Setelah itu, Anda bisa mengatur general lighting untuk interiornya. Gunakanlah area light untuk ini. Klik ikon Enscape objek ini dan tambahkan sebuah area light. Selain itu, tambahkan juga beberapa spotlight. Untuk hasil terbaik, gunakanlah IES Profile. Untuk memberi kesan tertentu pada ruang, berilah warna pada lampu tersebut. Berilah warna kuning oranye seperti ini untuk mendapatkan kesan ruang yang hangat. Dan putih kebiruan seperti ini untuk mendapatkan suasana ruang yang lebih dingin. Untuk video yang lebih detail tentang penggunaan lighting di Enscape, Anda bisa lihat di video ini, masih di channel ini. Untuk mendapatkan rendering yang lebih baik, Anda harus dapat semirip mungkin menampilkan bagaimana cahaya tersebut dipantulkan oleh material. Untuk bisa melakukannya, gunakanlah PBR material. Ada banyak situs yang menyediakan material PBR ini, baik yang berbayar maupun gratis. Salah satu favorit saya adalah ambientcg.com. Anda bisa mendapatkan berbagai material secara gratis di sini. Downloadlah sebuah material PBR dan sebuah file zip akan terunduh. Jika diekstrak, maka akan ada sejumlah file dengan nama khusus di belakangnya. Masing-masing file ini berperan dalam menampilkan warna, tekstur, dan juga refleksi cahaya. Untuk menggunakan material PBR, pilih sebuah material di SketchUp yang akan diganti dengan material PBR, lalu klik ikon ini untuk membuka Enscape Material Editor. Lalu, masukkan masing-masing file PBR yang sesuai di texture maps di setiap bagian ini. Tipe color untuk albedo, normal untuk height map, dan roughness untuk reflection. Kini lihatlah bedanya. Lebih baik, bukan? Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan material di Enscape, silakan Anda melihatnya di video-video ini, masih di channel ini. Berikutnya adalah tentang aksesoris. Tambahkan aksesoris interior seperti tanaman, koleksi buku, artwork, alat tulis, hingga tempat sampah misalnya. Ini akan membuat image hasil rendering Anda tidak menjadi kosong. Anda dapat mengambilnya dari berbagai situs, seperti 3D Warehouse misalnya. Atau juga dari aset library di Enscape. Gunakan seperlunya dan tidak perlu berlebihan. Tips selanjutnya adalah tentang ketidaksempurnaan. Jika Anda lihat di sekeliling Anda, akan lebih banyak terlihat barang-barang dengan berbagai ketidaksempurnaan. Apakah itu baret, retak, kotor karena debu, atau bekas sidik jari. Juga jika Anda perhatikan, kebanyakan sudut elemen interior tidak benar-benar sempurna. Untuk mendapatkan efek seperti ini,
Anda harus menggunakan sebuah texture maps. Untuk menerapkannya pada sebuah material, Anda perlu menggunakan texture map tersebut di Enscape Material Editor, baik sebagai height map atau reflection map. File untuk ini bisa Anda dapatkan di antaranya di ambientcg.com atau sebagai sampel di surfaceimperfection.com. Cara lain menampilkan ketidaksempurnaan adalah dengan melengkungkan sudut pertemuan permukaan. Agar lebih mudah, gunakan extension round corner untuk membuatnya. Informasi lebih lanjut tentang extension ini dapat Anda simak di video ini masih di channel ini. Lebih lengkapnya, Anda bisa tonton di video ini. Satu lagi cara untuk menampilkan ketidaksempurnaan adalah dengan mengacak objek-objek yang berulang. Seperti susunan kursi ini misalnya. Anda dapat mengacaknya secara manual atau dengan menggunakan extension seperti Random Tools dan JS Random Move. Lebih lengkapnya, Anda bisa tonton di video ini. Tips terakhir adalah tentang tampilan visual, seperti kontras, saturation, color temperature, dan beberapa efek visual. Saya sarankan untuk menaikkan sedikit nilai highlight menjadi sekitar 10 hingga 20% dan kontras sekitar 10%. Selain melalui warna lampu, Anda bisa mengatur color temperature dari keseluruhan image hasil rendering di opsi ini. Gunakan sekitar angka 4500 hingga 5000 untuk mendapatkan tone warna yang lebih hangat, dan 7000 hingga 8000 untuk tone warna yang lebih dingin. Itu tadi beberapa tips untuk mendapatkan hasil render yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap bersemangat, tetap aktif dan tetap kreatif. Irfan di sini dan salam.